Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Kresna Bayu Nugroho dari Ilmu Komunikasi Paralel 4. Di sini saya akan membuat sebuah video yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Karakter Islam. Kita langsung saja menjawab persoalan yang ada di sini. Yang pertama, pernikahan adalah sebuah ibadah dalam Islam. Maka pernikahan harus sesuai dengan tuntunan Islam. Silakan Anda jelaskan tentang hukum pernikahan. Baik, hukum pernikahan terbagi menjadi 5. Yang pertama, menjadi wajib. Kapan pernikahan itu menjadi wajib? Ketika seseorang sudah pantas, sudah mampu untuk menikah, serta sudah memiliki perlengkapan, sudah memiliki perlengkapan materi yang cukup ataupun kelengkapan jiwa yang sudah memadai, maka di situ menjadi hukumnya wajib. Serta takut terjerumus dalam sebuah maksiat, maka di situ menjadi wajib sebuah pernikahan. Dan pernikahan menjadi sunnah. Kapan pernikahan itu menjadi sunnah? Yang kedua, diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah mampu dan sudah pantas dan adanya keinginan untuk melakukan pernikahan dan tujuan dan sudah mempunyai perlengkapan yang cukup, sudah mempunyai bekal yang cukup untuk menjenjang kehidupan setelah pernikahan. Dan pernikahan yang ketiga, pernikahan menjadi mubah. Hal ini berlaku bagi mereka yang belum keinginan untuk menikah, akan tetapi tidak menimbulkan kerugian ketika pernikahan tersebut dilaksanakan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, pernikahan menjadi makruh. Hal ini peruntukan bagi mereka yang ingin menikah, akan tetapi di sisi lain orang tersebut tidak memiliki bekal yang cukup, tidak memiliki kemampuan perlengkapan yang memadai untuk melakukan sebuah pernikahan. Jadi intinya yang keempat ini, pernikahan menjadi makruh ketika dia ingin menikah tapi belum ada bekal yang cukup, belum ada kemampuan untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Dan pernikahan yang kelima, pernikahan menjadi haram. Kapan pernikahan itu menjadi haram? Manakala seseorang mempunyai niat atau tujuan yang buruk terkait dilaksanakan pernikahan tersebut. Jadi misal ada orang yang melakukan pernikahan, dia itu memiliki tujuan, memiliki niat untuk melanggar syariat-syariat Allah. Itu 5 hukum dari sebuah pernikahan. Baik, itu tadi hukum dari pernikahan. Selanjutnya, syarat sah pernikahan. Yang pertama, memiliki agama Islam. Yang kedua, bukan mahramnya ataupun saudara sekandung atau saudara sedarah, baik bagi kedua mempelai. Dan yang ketiga, sudah balik dan memiliki akal sehat. Dan yang keempat, tidak melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Dan yang kelima, diperuntukkan bagi seorang laki-laki itu mengetahui wali nikah dari perempuan. Jadi untuk laki-laki harus mengetahui nasab calon mempelainya untuk mengetahui siapa yang akan menjadi wali pada pernikahan tersebut. Dan diperuntukkan untuk perempuan tidak boleh menikahi laki-laki yang sudah memiliki 4 istri. Dan satu lagi, untuk diperuntukkan bagi laki-laki tidak boleh menikahi perempuan yang dalam masa iddah. Itu syarat-syarat pernikahan. Baik, selanjutnya yaitu rukun-rukun pernikahan. Yang pertama, adanya akad atau ijab kabul. Syarat-syaratnya saksinya ada 2 orang, tidak menggunakan
kata-kata sindiran saat akad dilaksanakan, dalam artian menggunakan kata-kata yang jelas, dan tidak boleh ada perbedaan pengucapan ketika akad sudah dilaksanakan, baik berbeda namanya ataupun maharnya dan seterusnya. Dan yang kedua, adanya kedua mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Apa saja syaratnya? Kedua mempelai memiliki agama Islam dan tidak adanya paksaan ketika dilangsungkan acara akad tersebut. Dan yang ketiga, baik laki-laki maupun perempuan memiliki identitas yang jelas. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, adanya wali dari perempuan. Siapa saja wali dari perempuan tersebut, bisa jadi ayah ataupun kakek ataupun sepupu laki-laki dan seterusnya. Siapa saja syarat-syarat, ada apa saja syarat-syarat yang dilakukan, apa saja syarat-syarat untuk menjadi wali perempuan? Yang pertama, orang yang dikehendaki, bukan yang dibenci. Dan yang kedua, laki-laki, bukan perempuan. Jadi wali perempuan ini adalah laki-laki. Dan yang ketiga, beragama Islam. Yang keempat, balik dan memiliki akal sehat. Dan yang kelima, memiliki hak dari perwalian. Yang kelima ini memiliki hak dari perwalian. Dan yang keenam, tidak buta. Dan selanjutnya yang keempat, dari rukun-rukun pernikahan ini yaitu adanya 2 orang saksi. Syarat-syaratnya yang pertama, seorang muslim dan sudah dewasa dan memiliki akal sehat, laki-laki berjumlah minimal 2, adil dan sudah merdeka, artinya bukan budak lagi, dan tidak tuli dan tidak buta. Kenapa tidak tuli dan tidak buta? Agar bisa mendengar apa yang diucapkan ketika akad berlangsung. Dan yang kelima, adanya sebuah mahar. Baik, itu tadi rukun-rukun dari pernikahan. Dan selanjutnya macam-macam talak dan cara rujuknya. Jadi talak itu terbagi menjadi 3. Talak pertama dan talak kedua dan talak ketiga. Dan perlu diketahui, talak ini tidak boleh dilangsungkan kita mentalak istri kita talak 3. Jadi dalam artian talak ini harus berurutan, ya. Talak ini harus ada tahap-tahapannya. Yang pertama talak 1 dulu, talak kedua dan talak ketiga. Dan bagaimana cara rujuknya? Yang talak pertama, cara rujuknya hanya melalui ucapan, bisa melalui ucapan, "Mah, kita balik lagi dan kita memulai lagi." Dan ucapan-ucapan seperti itu yang bersifatnya talaknya itu sudah hilang. Jadi talak pertama cara rujuknya itu dengan ucapan bisa, ataupun dengan cara melakukan hubungan di malam hari, ya. Nah, ini secara tidak langsung talaknya sudah tidak ada. Dan talak kedua cara rujuknya juga bisa dengan ucapan. Dan talak ketiga, bagaimana cara rujuknya? Cara rujuknya itu dengan akad kembali, dalam artian istri tersebut sudah menikah dengan orang lain. Jadi istri yang kita sudah talak 3, syaratnya dia sudah menikah dengan orang lain dan sudah tidak ada hubungan pernikahan dengan suami yang istri nikahin itu. Nah, baru kita bisa merujuk lagi, dalam artian harus akad ulang. Baik, itu tadi penjelasan jawaban dari soal yang nomor 1. Adapun yang nomor 2, yaitu silakan jelaskan bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Jadi begini, untuk laki-laki, perempuan dinikahin karena 4 faktor. Yang pertama karena hartanya, karena nasabnya ataupun karena keluarganya. Yang ketiga karena kecantikan, dan yang keempat karena agamanya. Tapi dalam hadis tersebut disebutkan mana yang paling beruntung, yaitu ketika perempuan itu dinikahi karena agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu untuk laki-laki. Dan adapun yang untuk perempuan, hadisnya berbunyi seperti ini.
bila datang seorang laki-laki yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahi dia, karena kalau tidak engkau nikahi, niscaya akan timbulnya sebuah fitnah dan timbulnya kerusakan yang begitu luas. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Jadi pada dasarnya bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Untuk laki-laki tadi 4 faktor wanita yang dipilihnya untuk menikah, dan untuk perempuan intinya ketika ada seseorang yang memiliki akhlak dan memiliki kepribadian yang bagus, hendaknya dinikahi, karena ketika tidak dinikahi timbulnya sebuah fitnah dan dapat menyebar luasnya sebuah kerusakan. Dan itu dasarnya. Ketika sudah terpenuhi poin-poin tersebut, barulah kita hendaknya seorang suami dan istri adanya rasa seperti kasih sayang, rasanya peduli antara sesama, adanya rasa saling mendengarkan ketika ada salah satu yang berbicara, dan ada rasanya yang saling pengertian, dan seterusnya yang bersifatnya positif dan bersifatnya dapat membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dengan hal-hal seperti itu, insya Allah terciptalah keluarga yang sakinah, yaitu ketenangan atau ketentraman atau rasa aman, rasa damai, mawadah yaitu rasa kasih sayang, dan rahmah yaitu rahmat, kasih sayang. Baik, itu tadi yang bagaimana membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana menyikapi pernikahan tanpa restu orang tua dan mengataskan nama cinta. Jadi begini, di sini saya tidak berbicara mengenai halal ataupun haramnya pernikahan tanpa restu orang tua. Jadi gini, dalam pernikahan itu ada yang namanya adab, ada yang namanya akhlak, dan ada yang namanya keberkahan. Lantas bagaimana keberkahan itu akan datang dari sebuah pernikahan? Di sisi lain, pernikahan tersebut tidak mementingkan sebuah adab. Apa itu adabnya? Yaitu dapatnya restu dari orang tua, ya, dapatnya dukungan dari orang tua. Bukankah ridho orang tua itu sama dengan ridho Allah? Dan bagaimana Allah itu ingin meridhoi sebuah keluarga, tapi di sisi lain orang tuanya itu tidak meridhoi, ya kan? Jadi poinnya adalah ketika pernikahan tanpa ada restu orang tua, yang pertama itu disebut pernikahan yang tidak memiliki adab, dan tidak memiliki akhlak, dan tidak memiliki etika. Ibarat ketika kita sudah capek-capek membesarkan anak dan dia memiliki sebuah seperti pendapat dan kita tidak merestui pendapat tersebut, ya itu kan sama saja tidak memiliki sebuah etika, ya kan? Tentu saja orang tua tidak meridhoi pernikahan, mungkin ada sebab dan akibatnya, kan? Dan yang kedua, tentu saja pernikahan itu tidak akan mendapatkan sebuah keberkahan, ya kan? Restu orang tua tidak dapatkan, bagaimana ingin mendapatkan dari ridho Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ketika ridho dari Allah Subhanahu wa taala tidak dapat, bagaimana yang namanya keberkahan itu akan didapatkan? Kan tidak mungkin. Itu tadi pendapat saya menyikapi pernikahan tanpa adanya restu dari orang tua dan mengatasnamakan cinta. Soal selanjutnya, akhir-akhir ini kita lihat fenomena efek pandemi, yaitu banyaknya angka perceraian dan perselingkuhan. Jelaskan bagaimana, kenapa itu bisa terjadi dan faktor-faktor apa yang menyebabkannya. Baik, berbicara perceraian ataupun perselingkuhan, mungkin salah satu faktornya ada dari faktor internal, ya kan? Faktor dari antara permasalahan suami dan istri tersebut. Bisa jadi yang pertama, kurangnya adanya kedekatan antara keluarga tersebut, dalam arti suami dan istri kurangnya ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya adanya interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dan yang kedua, mungkin kurangnya keterbukaan, ya. Kurangnya ada rasa keterbukaan antara satu dengan yang lain.
Jadi sehingga memiliki rasa yang ada yang ditutup-tutupi dari hubungan tersebut. Dan yang ketiga, mungkin adanya kurang rasa kepedulian baik suaminya dengan istrinya. Suaminya tidak mengetahui apa yang diderita istrinya, dan istrinya tidak mengetahui apa yang diderita suaminya. Jadi intinya kurang ada kepedulian antara hubungan suami dan istri tersebut. Dan yang keempat, mungkin salah satu faktornya yaitu kurangnya bersosialisasi, kurangnya ada diskusi antara kedua baik suami dan istri tersebut. Dan yang kelima, dari faktor-faktor perceraian tersebut yaitu kurangnya adanya rasa empati terhadap suami dan istri tersebut. Ya, kurangnya rasa seperti adanya bercerita tentang masalah ini, bercerita tentang masalah itu, dan bagaimana menyikapinya. Jadi intinya kurang adanya rasa empati dari hubungan pernikahan tersebut. Baik, itu tadi pendapat saya yang berkaitan tentang faktor-faktor penyebab adanya sebuah perselingkuhan ataupun sebuah perceraian. Selanjutnya, pendapat tentang poligami dan bagaimana menyikapinya. Pendapat saya adanya poligami ya boleh saja, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ketiga yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak perempuan yatim, maka nikahilah perempuan yang lain yang kamu senangi, bisa 2, 3, sampai 4. Tapi jika kamu tidak mampu berlaku adil, maka cukup 1 saja. Jadi begini, ketika seseorang ada yang ingin melakukan sebuah niat kebaikan, amal-amalan kebaikan, ya, seperti contoh, ada seseorang yang ingin merawat sebuah anak yatim. Di sisi lain, istrinya itu sudah tidak mampu merawat anak yatim yang begitu banyak. Dan tidak mampu dalam artian ini tidak bisa menghandle semua anak-anak yatim. Jadi dalam surat tersebut, dalam ayat tersebut diperbolehkan untuk mencari istri-istri lain dengan tujuan, ya, dengan motivasi untuk merawat anak-anak yatim tersebut. Jadi sebelum kita melakukan sebuah poligami, adanya diskusi dulu dengan istri pertama kita, ya, dengan istri pertama kita. Jika diperbolehkan, ya hendaknya melakukan sebuah poligami, baik 2, 3, bahkan sampai 4 istri. Jadi motivasinya adanya poligami ini bukan ingin menghadirkan syahwat, ya, bukan ingin menghadirkan syahwat dunia, dalam artian bukan sekedar ingin dapat pasangan baru ataupun mendapatkan calon baru, tapi motivasi yang dibangun dengan visi akhirat, ya, dengan visi kedepannya bagaimana, dengan visi bernilainya itu sebuah ibadah dan bernilainya itu sebuah pahala. Dan jangan lupa harus ada diskusi dengan istri pertama. Jadi harus ada omong-omongan terkait ingin melaksanakan poligami tersebut, dengan dalih kita bertujuan untuk visinya yaitu menjadi pahala, menjadi bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya yaitu yang nomor 3, yang terakhir, Islam sangat memperhatikan terkait makanan dan minuman agar umat Islam dalam keadaan kondisi yang suci dan bersih. Silakan Anda jelaskan makanan dan minuman yang halal dan haram dalam Islam. Jadi seperti ini. Sebenarnya dalam fikih ini urusan makanan halal dan haram itu sudah jelas, ya. Jadi semua makanan itu bersifat halal kecuali yang diharamkan, seperti makanan yang ada di darat ini. Semuanya itu halal, akan tetapi ada yang diharamkan.
Apa saja yang diharamkan? Yang pertama, daging babi, ya, daging babi. Yang kedua, bangkai. Yang ketiga, hewan yang mati tidak disembelih. Yang keempat, hewan yang bertaring. Yang kelima, hewan yang disembelih tidak benar. Dalam artian tidak benar ini tidak menyebutkan nama Allah. Dan yang keenam, hewan yang menjijikan, ya. Di luar itu semua makanan ada di darat itu halal. Dan selanjutnya makanan yang di udara. Makanan yang di udara itu sebenarnya sama seperti makanan di darat, yaitu bersifatnya halal. Akan tetapi ada yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Yang pertama, hewan yang memiliki cakar, dan yang kedua memiliki paruh untuk memburu mangsanya. Jadi selain dari kedua itu halal untuk dimakan. Dan yang ketiga, hewan yang berada di laut, ya. Hewan yang berada di laut itu halal, akan tetapi ada yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Hewan yang berada pada yang hidupnya itu di antara dua alam. Ini baru hewan yang haram dimakan dalam laut itu, dalam air, ya. Jadi selain yang semua disebutkan tadi, mayoritas hukumnya halal, kecuali emang ada nasakh yang jelas yang dinyatakan hukumnya itu haram. Bisa kita lihat dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 173, ya. Hewan-hewan apa saja yang diharamkan, ataupun untuk minuman juga ada yang diharamkan, yaitu surat Al-Maidah ayat 90, itu ada minuman yang diharamkan, yaitu minuman khamar dan seterusnya. Baik, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada hakikatnya kesalahan hanya datang dari saya pribadi, dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.